ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ku takkan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Teman-teman pemuda, saat ini kita mendapatkan perkunjungan dari pemuda klasis, pengurus pemuda klasis, dan pada saat ini kita juga akan dipimpin oleh Penatua Bapak Jufrianto Ratowo SPD, Wakil Ketua Bidang Minat dan Bakat Persekutuan PP GKSD Klasis Poso Kota. Dan untuk memulaikan ibadah ini, saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian Mas Pemuda. Tata ibadah yang dipakai pada ibadah kali ini adalah tata ibadah kami ulangi, kami tidak memakai tata ibadah pemuda. Panggilan beribadah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Satukanlah hati kalian.
setiap aktivitas kan ini kepada kami sekalian, untuk bungkus kami dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang berlaku di dalam ruangan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan untuk membacakan ayat firman Tuhan ini, disilakan kepada kita sekalian untuk mengambil bagian ayat per ayat. Disilakan. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dalam dalamnya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah yang di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita kembali melihat ayatnya yang ke-20. Kita ikuti, saya akan bacakan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesalan. Selamat malam, shalom. Sebelumnya saya minta maaf, saya cabut lagi supaya lebih nyaman. Minta maaf kepada tim sudah menyediakan stand. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kami mau berterima kasih kepada pemuda-pemudi Jemaat Maranatha Kamulang yang sudah dengan antusias. Saya senang tadi lihat ini pemuda Maranatha dengan begitu antusias untuk datang beribadah. Ya. Ketika dikembalikan kepada jemaat kami di Terlindah yang mau, yang mungkin barangkali setengah. Ya. Mungkin kalau kita kumpul semua seperti ini banyak ya, tapi itulah wajah pemuda yang ada di Terlindah. Jadi tidak bisa disembunyikan lagi ini. Ya, kami berterima kasih untuk saat ini adalah jadwal pemuda klasis untuk melayani di jemaat-jemaat sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan. Nah, saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah keluarga Kristen yang saling mengasihi. Keluarga Kristen yang saling mengasihi. Berbicara tentang konsep kasih, apabila kepada kita ditanyakan apa itu kasih, apa kira-kira pengertian dari kasih itu, apa yang terkandung di dalam kasih itu, tentunya semua kita akan menjawab bahwa kasih itu adalah yang baik-baik. Kasih yang ada dalam firman Tuhan tidak sombong, kasih tidak berbuat jahat, ya seperti itu. Dan saya yakin semua kita yang ada di sini tahu mengenai konsep kasih. Yang menjadi pertanyaan kepada kita bahwa apakah kita sanggup untuk melakukan konsep kasih ini dalam ruang lingkup kecil sesuai dengan tema kita di dalam keluarga. Keluarga Kristen yang saling mengasihi. Dalam hukum kasih kita sendiri juga mengetahui dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di sana dikatakan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu,
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kemudian hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Dan ini menjadi satu konsep kasih yang sudah menjadi hukum yang terutama dan yang pertama bagi kita, karena semuanya dalam hukum Taurat terkandung konsep kasih. Kasih tidak berbuat jahat. Nah, dalam tema kita saat ini, saudara-saudara pemuda, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang dalam keluarga, saudara, kita memiliki banyak aneka ragam sifat. Tentunya sifat dari para orang tua kita berbeda-beda. Baik itu mama maupun papa yang ada di rumah itu berbeda sifat. Begitu juga dengan saudara-saudara. Orang kembar pun kalau mau dilihat sifatnya sekilas memang sama, tetapi ada perbedaan dari sifat-sifat. Ada yang ramah, kemudian ada yang lembut, ada yang pendiam, ada juga yang cerewet di kampung, mudah tersinggung, ada yang mudah marah. Nah, ada kalanya juga kita bisa saling bertengkar satu sama lain hanya karena tersinggung dengan perkataan saudara atau orang tua kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita lihat atau kita mau melakukan konsep kasih sepenuhnya sebagai manusia tanpa pertolongan Roh Kudus berat. Tetapi ketika semua itu kita mau serahkan kepada Tuhan, pemilik kehidupan ini, yang menopang kehidupan kita, bisa kita lewati, bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan. Saya pernah melihat satu gambar, bergambar hati. Ya, di situ digambarkan satu gambar hati, dan di dalam gambar hati itu ada berbagai jenis gambar binatang. Sudah ada serigala, sudah ada harimau, sudah ada beruang, gajah, kura-kura, dan lain sebagainya. Saya pikir-pikir apa maksud dari gambar ini. Rupanya maksud dari gambar ini adalah menggambarkan tentang hati seseorang yang masih dipenuhi oleh kegelapan tadi, seperti yang sudah kita baca tadi. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap ada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudari pemuda Maranatha yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah atau sebuah kisah, ini hanya cerita ilustrasi mengenai konsep kasih yang sebagai manusia kita berat untuk melaksanakannya. Ada sebuah ilustrasi keluarga kecil ini hidup dalam kasih Kristus juga, sehingga dalam perjalanan kehidupan mereka begitu baik. Dan pada saatnya ketika anaknya sematawayang sudah dewasa, dia minta untuk masuk TNI. Ya, pada saat itu dia meminta masuk tentara, kemudian lulus, singkat cerita lulus, dan tugas pertamanya dikirimkan ke wilayah perbatasan konflik.
Dan ketika waktu berjalan, setelah selesai tugas, anak tersebut pulang kembali, tetapi tidak langsung ke rumah. Dia ambil cari penginapan yang pas dekat dengan rumahnya, dengan tujuan untuk memberikan surprise kepada kedua orang tuanya. Sebelum dia pulang, malamnya dia telepon bersama orang tuanya. Dia katakan sama orang tuanya bahwa pada besok hari dia akan kembali, akan pulang. Betapa senangnya hati orang tua mendengar anaknya akan kembali besok. Ini baru pulang dari daerah konflik. Kemudian si anak ini menyambung, saya tidak pulang sendiri tetapi membawa teman. Kemudian orang tuanya menjawab, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ini konsekuensi, tidak apa-apa, mari kampung di rumah. Ketika perbicaraan itu sedang berlanjut, si anak berbicara lagi, tapi teman saya ini sudah tidak punya tangan sebelah, tidak punya kaki sebelah, karena kena bom ini pada saat konflik. Dan mulai dari situ orang tuanya berpikir, kemudian dengan putusan yang berat kepada anaknya, dia bilang, temanmu boleh dikasih kembali saja dulu nanti ke rumahnya, kita tidak bisa mengurus di sini. Siapa yang mengurus ke sana kemari, apalagi dia sudah cacat. Dan beriring waktu pada pagi hari, ketika orang tuanya ini sudah mempersiapkan diri untuk menyambut anaknya keluar dari rumah, berkumpullah orang di depan penginapan tersebut. Ketika ditanya ada apa, kemudian ada yang menjawab bahwa ada yang menjatuhkan diri dari lantai, bunuh diri. Dan ketika dia mendekat, rupanya si anak tadi yang lompat dari lantai, karena dia menganggap bahwa dia tidak mau diterima di rumah. Yang teman yang dia sebutkan tadi berdiri sendiri. Dan inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa setiap kita yang hidup untuk tidak memilah-milah kasih, apalagi terhadap saudara-saudara kita, terhadap mungkin barangkali musuh-musuh kita, saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Nah, saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 7-8 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ketika kita tidak menjalankan kasih itu dalam kehidupan kita, berarti kita tidak mengenal Allah, karena kasih itu adalah Allah. Kemudian apa yang kita dapat ketika kasih itu kita berlakukan dalam kehidupan kita, ketika kasih itu kita berlakukan dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, jemaat, bahkan di tempat dimanapun kita berada. Amsal 21 ayat 21 mengatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Inilah yang akan kita dapat. Janji Tuhan itu ya dan amin, dan Dia tidak akan membiarkan kita. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tentunya janji Tuhan itu yang sampai saat ini kita nantikan, itu ada di pundak kita masing-masing. Bagaimana kita mau menerima janji Tuhan itu, bagaimana kita mau menerima berkat Tuhan itu, tergantung dari kita. Di dalam Amsal 3 pasal 3 ayat 16 dikatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jangan ragu saudara-saudara, kita tinggal menunggu ditumpahkan kepada kita umur panjang di sebelah kanan. Ketika kita mau berbuat perintah Tuhan, Dia berkati kita.
kemudian kehormatan, kekayaan, jabatan, pekerjaan, jodoh, semua ada. Tinggal dari bagaimana diri kita untuk menyikapi, memperhatikan, dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Jadi dalam hal ini rasa saling memiliki dalam keluarga, rasa saling membutuhkan, membuat kita nantinya saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Nah, konsep inilah yang juga berlaku dalam keluarga kita. Saat kita merasa memiliki keluarga kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita, maka kita akan mengasihi mereka tanpa syarat. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kalau ada saudara kita yang salah, teman kita yang salah, tegur dia, karena firman Tuhan memerintahkan seperti itu. Tegur. Kenapa sampai harus? Kalau tidak ditegur, ini yang didapat mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Berdosa kita kalau kita tidak tegur teman kita, tahu-tahu sudah salah, kemudian kita tidak tegur. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih tidak munafik, kasih bukan pencitraan, tidak menendam, tetapi tersetia dan mengasihi meski harus mengerikan. Bahkan musuh sekalipun harus kita kasihi. Hiduplah di dalam kasih, maka kita dan keluarga akan diberkati Tuhan Yesus selamanya. Korintus menulis, lakukanlah segalanya dengan cinta. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan sambil kita mengingat kedatangan Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Saudara-saudara kita yang menerima ibadah pada malam hari ini, Eki Rutana dalam pekerjaan dan kehidupan setiap hari, Bayu, Kesia, dan Fared dalam pendidikan di bangku perkuliahan dan dalam menggapai harapan dan cita-cita, kemudian Eka Selogi yang sudah boleh menyelesaikan pendidikan dan dalam persiapan untuk mengikuti tes pada tanggal 4 Juli. Kemudian juga akan mendoakan orang tua dalam pekerjaan dan kehidupan setiap hari. Yang berhari ulang tahun saat ini, Yohana Dongalemba, berulang tahun tanggal 10 Juni 2022, J. Suharto tanggal 11 Juni 2022, George Lempo tanggal 12 Juni 2022. Kemudian yang memberi iuran wajib, Saudara Vikaris Rivaldi Bamba STH
Willy Tumongi dan Jerry Kaweti. Untuk itu, mari bersama-sama saya dan kita sama-sama berdoa. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saudara-saudara saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu saya ajak kita berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita ada pujian Sejauh Timur dan kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan demikian ibadah yang dapat saya bawakan telah selesai, dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kembalikan kepada Tuhan.